Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nusina, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 3, mata kuliah Kajian White Collar Crime. Di sini saya akan membacakan hasil critical book review saya, yaitu buku pertama itu dari buku Ajar Tindak Pidana Korupsi, yang pengarangnya itu dari Dr. Igusti Ketut Aryawan SH MH. Tahun terbitnya dan kota terbitnya itu pada tahun 2015 di Bali. Jumlah halamannya itu ada 114 halaman. Nah, dalam isi buku ini dia menjelaskan itu pengertian korupsi. Kata korupsi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, atau menurut Webster Student Dictionary adalah corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal dari kata asal corrumper, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa di Eropa seperti Inggris, yaitu dibilang corruption, lalu korup, Prancis corruption, dan Belanda corruptie atau corruptie. Dapat diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda ini yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, yaitu biasa disebut dengan kata korupsi. Nah, arti harfiah dari kata korupsi ini ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Selanjutnya, Henry Campbell Black yaitu menjelaskan korupsi ini artinya sebagai an act done with official duty and the right of other. Artinya itu suatu perbuatan yang dilakukan dengan kewajiban resmi dan hak dari pihak lain. Termasuk di dalam pengertian corruption, menurut Black adalah perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawan dengan kebijakannya. H.S. Horby yaitu menjelaskan istilah dari korupsi ini diartikan sebagai suatu pembelajaran atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap, atau dalam bahasa Inggrisnya the offering and accepting of the bribes, serta kebusukan atau keburukan atau decay. Beberapa batasan tentang korupsi ini yang diberikan oleh beberapa pakar itu, yang pertama ada David M. Kramer yang menguraikan pengertian korupsi ini dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum. Lalu yang kedua, Wertham yang menggunakan pengertian yang lebih spesifik. Menurutnya, seorang pejabat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi apabila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan memengaruhi agar mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Nah, kadang-kadang pengertian ini juga mencakup perbuatan menawarkan hadiah atau bentuk balas jasa yang lain. Pemerasan berupa meminta hadiah atau balas jasa karena suatu tugas yang merupakan kewajiban telah dilaksanakan oleh seseorang. Juga dikelompokkan oleh Wertham sebagai perbuatan korupsi. Di samping itu, masih termasuk ke dalam pengertian korupsi, yaitu adalah penggunaan uang negara yang berada di bawah penguasaan pejabat-pejabat pemerintah untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan. Di dalam hal yang terakhir ini, para pejabat pemerintah dianggap telah melakukan penggelapan uang negara dan masyarakat. Yang ketiga itu ada David Habaley, memberikan pengertian yang lebih luas tentang makna korupsi. Bila dibandingkan dengan pengertian Wertham, ia mengatakan korupsi sementara dikaitkan dengan penyuapan, yaitu suatu istilah umum yang menyelimuti penyalahgunaan wewenang sebagai akibat pertimbangan keuntungan pribadi yang tidak selalu berupa uang. Batasan luas dengan titik berat pada penyalahgunaan wewenang memungkinkan dimasukkannya penyuapan, pemerasan, penggelapan, pemanfaatan sumber fasilitas ke dalam korupsi. Dalam hal yang terakhir inilah agaknya bentuk korupsi
yang tidak secara langsung dapat menimbulkan kerugian berupa uang bagi negara dan juga masyarakat. Yang keempat itu ada Robert Kierkegaard, memahami bahwa korupsi ini ada manakala seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat, serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi ini muncul dalam banyak bentuk dan membentang dari dari soal sepele sampai pada soal yang amat besar. Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan seperti soal tarif, pajak, kredit, sistem irigasi, kebijakan perumahan, penegakan hukum, peraturan menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengambilan pinjaman dan sebagainya. Di samping itu pula ditegaskan bahwa korupsi itu dapat terjadi tidak saja di sektor pemerintahan tetapi juga ada di sektor swasta, bahkan sering terjadi sekaligus di kedua sektor tersebut. Yang kelima ada John Gardner dan David J. Olson dalam bukunya Death of the City, Reading of Corruption in Urban America, sebagaimana dikutip Sujono Dirjosisworo, memberikan pemahaman secara umum dari sumber-sumber pengertian korupsi dengan pengelompokan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengertian korupsi yang dijelaskan dalam Oxford English Dictionary. Yang kedua itu ada rumusan menurut perkembangan ilmu-ilmu sosial. Yang ketiga itu rumusan yang lebih memberikan penekanan pada jabatan dalam pemerintahan. Yang keempat, rumusan korupsi yang dihubungkan dengan teori pasar. Dan yang terakhir ada rumusan korupsi yang berorientasi pada kepentingan umum. Lalu yang keenam ini ada dari kategori perumusan secara umum ya, yang dilihat dengan pengelompokan seperti dikemukakan oleh John Gardner dan David J. Olson. Sujono Dirjosisworo sampai pada sebuah kesimpulan bahwa korupsi ini menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga dan golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Lalu selanjutnya itu kita masuk pembahasannya. Yang pertama itu ada kemuktahiran buku. Yang pertama ini, kemuktahiran yang dimiliki buku pertama ini adalah edisi pertama terbitan tahun 2015. Buku tulisan baru ini yang bisa dijadikan referensi dalam menulis bahan ajar mata kuliah tindak pidana. Lalu kelebihan buku satu ini, kita lanjut ke kekasan buku dulu ya. Kekasan buku pertama ini, ciri khas dari buku pertama ini yaitu daftar bacaan atau daftar pustaka terletak di bagian depan sama penulisnya. Lalu kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan buku tersebut ya. Kelebihan buku satu ini, bukunya ini dikhususkan untuk para mahasiswa dan mahasiswi. Yang kedua itu, pada buku ini terdapat rencana program pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang dibuat oleh si penulis yang bekerja sebagai dosen. Yang ketiga, pada buku ini ada catatan kaki yang dibuat oleh si penulis. Lalu yang keempat, isi buku ini banyak menjelaskan tentang pasal. Yang kelima ini, pengarang mempunyai banyak referensi buku-buku tentang hukum pidana. Yang keenam ini, penulisan buku pada setiap masalah yang dibahas disertai dengan saran atau solusi yang tepat untuk mengatasinya. Lalu kita lanjut ke kekurangan buku satu ini. Yang pertama, tidak ada kata pengantar yang dibuat oleh penulis. Yang kedua ini, tidak ada biografi penulisnya. Yang ketiga, penulis tidak membuat daftar isi pada buku tersebut. Yang keempat, buku tidak dibuat khusus untuk mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum. Yang kelima ini, dari segi penulisannya sulit dipahami karena penggunaan bahasanya yang menggunakan bahasa hukum membutuhkan analisis untuk memahaminya. Dan yang keenam ini atau yang terakhir, karena banyaknya buku-buku referensi, pembahasan pada buku ini jadi kurang detail. Lalu selanjutnya kita langsung masuk ke judul buku yang kedua ya, yaitu Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Yaitu pengarangnya ada 3. Yang pertama ada Khairuddin SHMH, yang kedua ada Saiful Ahmad Dinar SHMH, yang ketiga ada Syarif Fadila SHMH. Nah, tahun dan kota terbitnya itu tahun terbitnya ada pada tahun 2009 dan kota terbitnya di Jawa, Pulau Jawa. Lalu jumlah halamannya itu ada 156 halaman.
Lalu kita masuk ke isi buku 2. Pada buku ini menjelaskan pada korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik itu di media cetak, elektronik, maupun dalam seminar-seminar, lokarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi ini telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya modus operandi tindak pidana korupsi. Lalu masalah korupsi ini sebenarnya bukanlah masalah yang baru di Indonesia, karena telah ada sejak di era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi ini telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintah negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan perangkat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi banyak menemui kegagalan-kegagalan. Seperti antara lain disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif. Perangkat hukum yang lemah ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dan tindak korupsi. Dengan keadaan yang demikian, suka atau tidak suka akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendiri utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan pencapaian masyarakat yang sejahtera. Dengan melihat latar belakang timbulnya korupsi, salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya aktivitas korupsi di beberapa negara ini disebabkan terjadinya perubahan politik yang sistematik sehingga tidak saja memperlemah atau menghancurkan lembaga sistem sebagai lembaga sosial politik, tapi juga sebagai lembaga hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 yang membahas tentang penelitian tanggapan orang tua tentang belajar di masa pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Musina dari kelompok 6 ini untuk menjelaskan sedikit tentang penelitian kami. Di kelompok kami ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri, yang kedua ada Adinda Hafani, yang ketiga ada Erisa Putri, dan yang keempat itu ada Alfira Dwi Tanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai karakteristik belajar di masa pandemi COVID dan perbedaan belajar sesudah dan sebelum pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelum dan sudah pandemi. Yang pertama itu, sekolah ini dilakukan secara tatap muka. Lalu ketika sesudah pandemi, sekolah dilakukan secara daring. Yang kedua itu, kegiatan belajar mengajar ini lebih aktif. Lalu sesudah pandemi ini, kegiatan belajar ini membuat siswa itu kurang aktif. Selanjutnya, belajar mengajar itu lebih mudah diatur oleh waktu. Namun ketika sesudah pandemi ini, belajar tidak terkontrol oleh waktu. Yang selanjutnya, tugas itu yang diberikan oleh guru itu lebih teratur. Ketika sesudah pandemi ini, tugas yang diberikan lebih banyak. Lalu yang terakhir ada penjelasan ini, penjelasan materi itu lebih jelas ketika sekolah belajar mengajar itu langsung. Nah, ketika sesudah pandemi ini, penjelasan materi kurang karena terkendala oleh jaringan. Selanjutnya, kami mengambil 4 informan penelitian, yaitu yang pertama ada Ibu Erni Isnayanti, nama anaknya itu Rangga Aldi Rohman. Beliau ini dan anaknya tinggalnya di kota Tebing Tinggi. Yang kedua itu ada Ibu Pipit yang mempunyai anak namanya Fernur Azizah. Mereka tinggal di kota Medan. Yang ketiga ada Ibu Banguningsih, anaknya bernama M. Hairifatan yang tinggalnya di Galang. Dan yang terakhir itu ada Suharningsih Sehombing, atau namanya anaknya ini
Anissa Tamalia yang bertinggal di Sampali, Medan. Dari keempat informan itu, kami membuat hasil analisis mengenai tanggapan orang tua mengenai belajar di masa pandemi COVID-19. Yang pertama itu ada Bu Erni Ismayanti. Nah, Bu Erni ini menanggapi bahwa pembelajaran daring ini banyak menggunakan paket data. Lalu Bu Erni ini merasa bingung dan tidak sanggup menjadi guru pendamping anaknya karena banyak memakan waktu. Terus Bu Erni ini juga harus mendampingi anaknya untuk belajar, gitu. Karena kan di rumah juga ada kegiatan kan, macam bersih-bersih rumah gitu. Lalu yang kedua ini ada Bu Pipit. Nah, Bu Pipit ini menanggapi tentang memberikan dia ini tetap memberikan bimbingan dan perhatian kepada anak-anaknya. Lalu Bu Pipit ini tetap memberikan perhatian yang lebih agar mereka tetap semangat untuk terus belajar walaupun di rumah. Lalu Bu Pipit ini tetap memberikan perhatian agar mereka juga bisa menerima keadaan yang sedang dialami sekarang. Lalu ada Bu Banguningsih. Nah, Bu Banguningsih ini tetap mendukung kegiatan belajar mengajar ini selama daring dan mendampingi kegiatan belajar mengajar. Lalu Bu Banguningsih ini tetap mendampingi anaknya belajar. Terus Bu Ningsih ini harus memberikan bimbingan kepada anak agar anak terbuka kepada orang tuanya. Selanjutnya kita masuk ke kekurangan jurnal. Kekurangan jurnal ini yaitu jurnal ini tidak ada volume jurnalnya. Nah, di sini kita akan masuk ke rekomendasi buku 1, yaitu buku 1 ini berdasarkan dari kekurangan-kekurangan yang telah ditelaah, maka terdapat saran dan disampaikan oleh penulis. Buku ini harus ada perbaikan seperti menggunakan kata dan istilah yang mudah dimengerti oleh sang pembaca, memaparkan sejarah dan alur sejalan, desain cover yang dibuat dengan menarik agar pembaca merasa tertarik untuk membacanya, serta memberikan identitas buku yang lengkap. Lalu kita masuk rekomendasi buku yang kedua ini, yaitu buku ini sangat direkomendasikan untuk seorang mahasiswa atau mahasiswi dari jurusan hukum. Untuk jurusan lain pun bisa juga dibaca kalau orang tersebut minat dengan hukum-hukum yang ada di negara ini. Buku ini pun bisa juga dijadikan referensi dan menambah pengetahuan bagi pembacanya. Lalu yang terakhir ada rekomendasi jurnal. Rekomendasi jurnal ini sangat direkomendasikan untuk dibaca dan dijadikan referensi karena jurnal ini ditulis oleh seseorang dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Indonesia sehingga membuat pembahasan yang ada di dalamnya sesuai dengan apa yang telah diteliti penulis tersebut. Baik, itulah hasil critical book review dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.